Terus gue tuh sempet ada di dalam satu masa, gue mimpi lagi, gue mimpi ngeliat diri gue sendiri lagi dikubur secara Islam. Kisah mualaf cantik kali ini datang dari Noni yang mendapat banyak hidayah bertubi-tubi, mulai mimpi sholat hingga meninggal dunia. Akhirnya dia pun memutuskan memeluk agama Islam. Wanita yang namanya disamarkan menjadi Noni ini bercerita awalnya merupakan non-muslim sejak lahir. Saat kecil ia sering datang ke rumah ibadah untuk menjalani pendidikan keagamaan. Sebab, dia merasa ilmu agama yang didapat sangat kurang di sekolah. Kemudian suatu hari Noni melihat kakak keduanya menjadi mualaf. Dia dan ibunya menemani kakaknya mengucap 2 kalimat syahadat. Dari dulu kita boleh memilih agama sendiri pas umur 17 tahun. Tapi pas kakakku menjadi mualaf, aku bertanya-tanya, emangnya boleh ya pindah agama, ujarnya. Dikutip dari kanal YouTube Rukun Indonesia, Kamis, 28 Juli 2022. Kemudian saat menginjak SMP, Noni sering ikut pelajaran agama. Dia juga banyak bertanya tentang Islam. Kemudian ketika SMP, dirinya pernah mimpi sholat. Pas SMP mimpi sholat lagi. Sering mimpi sholat, sering mimpi orang ngaji, tapi aku tepis aja. Ada mimpi yang terjadi karena sugestikan, jadi aku diemin, katanya. Noni menceritakan ada satu titik dia merasakan kekosongan dalam hidupnya. Dia percaya Tuhan tapi tidak pernah berdoa dan tidak melakukan apapun. Aku mimpi sholat pakai mukena, enggak tahu bacaannya. Aku tepis aja, karena masih batu, masih kecil, diemin aja. Terus aku juga pernah mimpi lagi sekeluarga lebaran pakai baju muslim mau ke rumah nenek, jelasnya. Pada 2018, Noni mengatakan pernah mengalami stres karena ada masalah pada bisnis yang dijalaninya. Bahkan selama 3 bulan, dia tidak keluar kamar. Saat di titik dirinya sedang stres dan terpuruk, tiba-tiba selalu terbangun jam 2 pagi. Kalau menurut ilmiah tandanya lagi sedih, ada juga yang bilang kalau bangun jam segitu panggilan tahajud. Tapi saat itu aku masih batu, ucapnya. Sampai akhirnya Noni mimpi meninggal dunia. Suatu hari aku tidur, tiba-tiba badanku kebangun tapi aku tahu aku udah bangun. Itu kaki aku enggak bisa gerak, kaku tiba-tiba. Aku mimpi meninggal. Aku kayak dikasih lihat lagi dicabut nyawa. Kaki aku kefrees. Pelan-pelan aku mulai bangun terus istighfar, padahal belum mualaf, kenangnya. Aku refleks enggak bisa mikir, masuk kamar mandi terus wudu. Aku gelar sajadah ke arah kiblat. Aku enggak bisa sholat, cuma duduk pakai mukena, terus ngobrol sama Tuhan sambil nangis, sambungnya. Di momen itu Noni pun mempertanyakan apa yang terjadi pada dirinya. Aku berdoa sama Tuhan bilang, Tuhan ini sudah kesekian kali mimpi kayak gini. Aku enggak ngerti artinya apa. Aku enggak ngerti artinya godaan atau hidayah. Kalau godaan tolong hilangkan karena beban hidupku lagi berat banget, mungkin Tuhan mau ibadah dengan cara yang sudah disiapkan. Tolong jangan kayak gini caranya. Kalau memang ini godaan, aku minta ini di stop. Kalau petunjuk, tolong kasih petunjuk. Aku sampai nangis berdoa, enggak tahu kenapa sesedih itu, mungkin karena lagi ada masalah juga. Kalau ingat itu rasanya berat banget, paparnya. Noni kembali berdoa karena merasa ragu pada imannya. Hingga akhirnya dia terasa kosong dan tidak percaya agama apapun. Dirinya percaya Tuhan tapi tidak percaya agama. Mimpi lainnya adalah dia bertemu dengan neneknya yang sudah meninggal, kemudian neneknya menunjuk ke arah sajadah. Namun di mimpi itu Noni tidak mendengarkan neneknya. Hingga 3 kali neneknya menyuruhnya ke arah sajadah kemudian dia terbangun.
Akhirnya ia menceritakan hal itu ke kakak iparnya sambil menangis. Kakak iparnya itu menganggap kalau itu adalah sebuah hidayah karena sudah ditunjukkan banyak hal. Bahkan seminggu sebelum menjadi mualaf, Noni sempat dimimpikan lagi. Dia melihat dirinya dikubur secara Islam. Aku tahu itu diriku. Terus aku bangun tidur bingung ini apa. Aku nanya lagi sama Tuhan, kalau ini godaan beri petunjuk, kalau ini petunjuk kasih petunjuk, kalau godaan hentikan aku enggak kuat. Besoknya mimpi lagi, mimpi mati suri, pas kebangun dengar orang ngaji. Dari situ udah mantap dan mikir ini hidayah, jelasnya. Akhirnya setelah berdiskusi, Noni pun memutuskan menjadi mualaf. Dia ditemani keluarganya mencari masjid untuk mengucap 2 kalimat syahadat. Sempat ada kendala juga tuh karena pandemi 2 kali ditolak masjid karena mereka enggak mau kedatangan orang. Akhirnya dapat di masjid ketiga. Dari situ aku baca 2 kalimat syahadat, katanya. Noni menjadi mualaf tahun 2020. Hingga kini dia mengaku masih banyak belajar memperdalam ajaran agama Islam. Bahkan hal unik yang dirasakan adalah masih suka salah menyebut nama Tuhan. Waktu awal-awal sholat, jadi mualaf baru setahun, kalau berdoa, ngobrol sama Tuhan, suka salah nyebut. Tapi aku percaya Tuhan tahu isi hatiku, katanya. Dalam belajar ajaran agama Islam, biasanya Noni menyimak dari tayangan kajian Islam di YouTube dan buku. Kalau sholat belajar sendiri, seminggu sebelum syahadat ngafalin, langsung bisa alhamdulillah. Karena SMP SMA ikut belajar agama Islam, jadi surat-surat pendek hafal, tutup Noni.